Badut itu badut Doraemon paling gede, itu beratnya 22 kilo. Saya lari jatuh, nggak bisa bangun. Tolongin saya malah nyolongin duit, nolongin palanya. Orangnya nggak ditolongin, dia ketawa. Liak-liuk khas dengan irama musik menjadi ciri khas fenomena kostum badut yang saat ini mudah ditemui di jalan-jalan. Awalnya banyak pengguna jalan terhibur dengan memberikan uang receh kepadanya. Namun kehadiran mereka kini menjadi persoalan tersendiri. Pro dan kontra muncul akan kehadiran mereka. Badut jalanan kini telah menjadi wajah baru ibu kota dan sekitarnya. Pasalnya, pengamen bermodal kostum ini makin mudah dijumpai di sudut kota. Dari mulai lampu merah, minimarket, rumah makan, hingga menyusuri sepanjang jalan. Debu dan teriknya matahari tak menyurutkan langkah mereka untuk mencari sesuap nasi. Lantas, seperti apa latar belakang dan kisah para penghibur jalanan ini? Netizen El Sinta, saat ini saya sedang berada di daerah Jakarta Barat. Dan saat ini saya ingin mewawancara salah dua dari begitu banyaknya badut-badut jalanan yang sekarang sedang menjadi fenomena di Jakarta dan sekitarnya. Ikuti saya. Sini ada teman-teman badut kita. Halo. Halo Mas. Berat ya Mas kepalanya ya? Boleh duduk lagi Mas? Halo Mas, namanya siapa Mas? Namanya Cecep Supriyadi. Mas Cecep Supriyadi. Kalau yang ini? Raka Aditya. Mas Raka Aditya. Sekarang kan fenomena badut jalanan ini lagi merebak nih Mas ya? Iya. Seru nggak sih jadi badut Mas? Pertama sih malu, kan belum biasa. Nah, pas kata orang-orang, kenapa harus malu? Kan pakai topeng, muka kamu nggak kelihatan. Kalau kamu ke rumah orang tua kamu pakai topeng, kelihatan. Tahu nggak itu kamu? Pasti nggak tahu. Akhirnya saya coba-coba, oh asik nih, nggak kelihatan. Ya udah sampai sekarang. Kalau saya sih seru karena sebelum saya ngebadut, saya tinggal ngepang lah ngamen. Pas ngelihat badut-badut, wah seru nih kayaknya boleh juga nih, saya coba. Akhirnya daripada ngamen kelihatan banyak orang dipandang sebelah mata ya kan, saya turun ke badut tuh. Akhirnya pada senang anak-anak kecil, jadi sekalian saya ngehibur-hibur anak kecil. Kostum ini kan milik sendiri atau ada komunitasnya? Enggak bos, saya nyewa. Sehari saya nyewa kan 50.000. Semua badut nyewa 50.000 semuanya. Berarti penghasilannya per hari lebih dari 50.000 dong? Iya, harus lebih. Kalau nggak lebih ya, saya punya anak, dia juga punya istri kan bang. Gimana caranya saya mikirin nyari uang, sisanya membuat makan, yang penting dapat ada lebih buat setoran baju doang dulu badut. Gimana ntar sisanya? Pernah nggak sih ada fenomena atau kejadian di mana berurusan dengan aparat? Kan sebelum ini kita mau ngebadut di pom bensin nih, kita izin dulu sama yang punya. Karena kalau saya ngebayangin tuh kalau misalnya ada Doraemon di tengah jalan terus tiba-tiba dikejar Satpol PP, lucu banget jadinya kan? Iya, itu saya yang dulu. Oh pernah? Pernah saya. Jadi itu saking saya nggak bisa. Badut itu badut Doraemon paling gede, itu beratnya 22 kilo. Saya lari jatuh, saya sempet palanya copot, nggak bisa bangun. Ditolongin sama orang-orang motor. Mas ketawa, tadinya gimana ya? Jadi temennya juga sempat ketawa dulu ya guys. Saking kepalanya besar, kepalanya sampai sepinggang. Tolongin saya malah nyolongin duit, nolongin palanya. Orangnya nggak ditolongin, dia ketawa. Tapi akhirnya jadi pembelajaran lah ya, kalau izin dan segala macam perlu. Bob tadinya mau nangkep, jadi nggak nangkep. Ya orang berat kok ketawa, sambil ketawa. Ini orang buat bangun nggak bisa, apalagi buat kabur. Diketawain sama Pol PP. Ini saksinya dia juga ketawa. Karena semua ketawa, tidak jadi ditangkap. Harapan buat teman-teman semua, teman-teman pengamen semua lah. Kata saya mah ya, jangan suka panjang tangan. Walaupun kita keadaan begini susah, tapi kita masih punya tangan, punya kaki, masih bisa bergerak. Ngebadut yang penting halal daripada panjang tangan. Terima kasih Mas atas waktunya. Silakan bekerja kembali. Netizen, saat ini saya sedang berada di warung soto Jawa Timur Cak Kumis. Benar. Halo Pak De, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tadi saya habis makan di sini, makanannya enak banget. Saking enaknya tadi rekan saya sampai keselak cabe. Pak De, ini kita sedang kebetulan lagi ngebahas soal fenomena badut-badut jalanan nih Pak De. Di sini sering kedatangan badut-badut itu nggak buat ngamen Pak De? Setiap malam
Hampir tiap malam pasti ada. Itu nggak cukup 1-2 orang, keluar masuk lah. Nah itu tanggapan Pak De sendiri terhadap fenomena tersebut seperti apa Pak De? Dan pengaruhnya untuk warung sotonya Pak De ini? Kalau untuk pribadi saya merasa terganggu juga ya. Habis lagi enak-enaknya orang lagi makan, dia minta, nggak pergi-pergi kalau belum dikasih gitu. Kan otomatis nggak enak juga sama pelanggan kita. Jadi agak kecewa juga sih saya, ada gituan. Anehnya orang gituan tuh ditawarin kerjaan malah nggak mau, anehnya di situ. Sempat saya tawarin kerjaannya. Oh Pak De sempat menawarkan pekerjaan tapi dianya menolak gitu? Bahkan yang gendong-gendong anak, bawa anak-anak itu juga pernah tak tawarin kerjaan juga. Umumnya lah di sini sebulan 1,5 juta bersih, makan apa di sini udah tak tawarin itu. Nolak juga deh. Wow, luar biasa. Jadi kenapa itu kira-kira Pak De ya? Mungkin penghasilannya lebih gede dari itu. Kehadiran mereka memberikan sebuah pemandangan baru dan mungkin hiburan baru di beberapa titik jalanan yang ada. Namun keberadaan mereka yang jika didiamkan semakin banyak bisa menjadi permasalahan baru. Saya sekarang sudah bersama dengan dua badut yang berbeda. Di sini ada Minnie Mouse atau Mickey Mouse ini? Mickey Mouse bukannya cowok ya? Cewek. Oh cewek. Dan ini adalah LOL yang singkatan dari? Apa tahu? Iya ada Mas. Boleh diperkenalkan dulu, boleh buka helmnya Mas. Ini dia rupa aslinya. Saya dengan bernama Reza Septian, umur 22 tahun. Mas Reza Septian 22 tahun dan Mas Arif Budiman, usia 27 tahun. Mas Arif Budiman usia 27 tahun. Mas sudah berapa lama nih jadi badut nih? Lumayan cukup lama Om, dari masa pandemi ini, dari awal pandemi saya seperti ini. Mas sudah berapa lama Mas? Kalau di badut ini baru setahun inilah. Keluh kesah menjadi badut itu seperti apa sih? Ya susahnya ya, walaupun dapat uang sedikit, bawa sekian, yang penting kita yang diutamain untuk di rumah. Baru pikiran belakang setorannya nanti. Nah, menyenangkannya menjadi seorang baduters ya, disebutnya apa sih baduters? Ya kalau untuk menyenangkannya ya saya bisa menghibur anak kecil ya kan di jalan. Udah gitu banyak lah yang pada tertawa terbahak-bahak. Makasih Mas. Silakan kalau mau lanjut berdansa di Pemerintah dan pemangku kebijakan sebenarnya telah mengetahui berbagai respon terkait kemunculan mereka, bahkan sempat mengambil langkah dan melakukan penertiban. Namun reaksi pro kontra muncul di masyarakat. pengguna jalan satu ini adalah pendengar El Sinta juga, bener Pak ya? Pak Andro. Setiap jalan kita selalu melihat ada badut yang sedang joget. Menurut Pak Andro sendiri melihat fenomena ini seperti apa Pak Andro? Iya, kalau saya secara pribadi ya memang ini bukti bahwa perekonomian kita memang tidak berjalan dengan baik ya, terutama dari sisi sektor pekerjaan gitu loh. Saya secara pribadi sih memang tidak terganggu dan lebih baik seperti itu daripada mereka harus melakukan kriminal ya. Dan ini harusnya menjadi responsibility dari mungkin Pemda, pemerintah terutama, memang harus lebih memperhatikan lagi. Sangat terdengar seperti pendengar El Sinta sekali ya teman-teman. Tugas pemerintah seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar adalah menjaga, melindungi, dan mensejahterakan rakyatnya. Namun tak bisa dilupakan juga, tugas masyarakat tak kalah penting membantu pemerintah menjalankan tugas itu dengan cara apa yang telah diatur dalam kebijakan yang ada. Badut-badut memang menjadi fenomena sekarang-sekarang ini. Bisa kita lihat dari merebaknya badut-badut jalanan di sudut-sudut kota. Tadi kita juga sudah dengar beberapa komentar dari masyarakat. Beragam juga ya. Semoga badut-badut jalanan atau pengamen-pengamen jalanan pada umumnya dapat lebih mendapatkan perhatian dan juga wadah yang lebih baik untuk kedepannya. Saya Fari Yudhistira melaporkan untuk El Sinta News. Dah.